Ya, ini kita sudah melewati Lebaran dan arus balik mulai terjadi di beberapa lokasi dan kini kita akan memantau beberapa lokasi di titik di mana beberapa kepadatan sudah mulai terjadi. Ini pemirsa, kami sudah terhubung bersama rekan kami, ada Esra Ambarita di gerbang tol Cikatama, kemudian ada Yola Duyanti di Cipali kilometer 86 serta di gerbang tol Kalikangkung ada Dilamia Aulia. Kita awali informasi dari gerbang tol Cikatama dengan Esra Ambarita terlebih dahulu. Selamat siang Esra, bagaimana informasi terkini di lokasi Anda melaporkan? Ya, selamat siang Gede Deta dan juga pemirsa, informasi terbaru yang dapat kami perbarui dari Cikatama tempat saya mengabarkan untuk pantauan arus lalu lintas yang mengarah ke Jakarta ataupun yang keluar dari Jabodetabek ini masih terpantau ramai lancar, tidak ada ketersendatan ataupun penumpukan kendaraan di ruas tol. Namun jika menukil informasi dari Jasa Marga, ini hingga pukul 11 pagi ini sudah ada kendaraan yang melintas dari ruas tol Jakarta Cikampek yakni sudah 11.000 lebih kendaraan. Sementara untuk yang mengarah ke Palimanan ini sudah tembus di angka 5.000. Meskipun demikian, sejumlah skema ataupun taktik rekayasa lalu lintas terus dilakukan untuk memecah dan mengurai kepadatan di sejumlah ruas tol. Ada 3 skema yang dipersiapkan dari Korlantas Polri. Yang pertama adalah sistem satu arah atau one way, kemudian juga ada kontraflow, dan yang terakhir adalah sistem ganjil genap. Untuk sistem satu arah atau one way ini diberlakukan dari gerbang tol Kalikangkung ataupun kilometer 414 hingga nanti di kilometer 72. Kemudian untuk kontraflow ini diberlakukan dari kilometer 72 hingga berujung di kilometer 47. Sementara untuk sistem ganjil genap ini akan diberlakukan dari gerbang tol Kalikangkung ataupun kilometer 414 hingga nanti berujung pada kilometer 47. Kendati demikian, untuk pemberlakuan ganjil genap ini masih bersifat situasional atau dinamis tergantung dari peningkatan volume kendaraan sewaktu-waktu ketika terjadinya puncak arus balik Lebaran 2023. Karena jika menukil juga informasi dari Kapolri, ini untuk arus balik sudah terjadi pada gelombang pertama yakni 24 hingga 25 April. Ini sudah terurai dengan volume kendaraan yang mengalami penurunan yakni 13%. Seiring dengan kebijakan pemerintah yang mengimbau kepada jajaran ASN, kemudian Polri, TNI, serta BUMN untuk kembali atau menunda kepulangan pada gelombang kedua yang tepat pada 29 April hingga 1 Mei 2023. Sementara itu, dari pihak Jasa Marga juga memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan tarif potongan tol yakni 20% di sejumlah ruas tol ataupun 12 ruas tol, dan salah satunya ada di tempat saya menggambarkan ini. Hal ini bisa menjadi kemudahan bagi masyarakat ketika melintasi ataupun melakukan perjalanan arus balik. Untuk terus menghindari stagnasi kendaraan, dari pihak Jasa Marga terus mengimbau kepada masyarakat memastikan tarif e-tolnya mencukupi sehingga tidak menciptakan antrean yang mengular di sejumlah ruas tol. Kepolisian terus mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati di jalan, memastikan kendaraan dalam keadaan prima, utamanya jika mengalami kantuk, kemudian kelelahan dalam perjalanan, untuk memanfaatkan sejumlah rest area beristirahat karena ada fasilitas yang terbilang lengkap, mulai dari tempat ibadah, toilet, hingga penyediaan kantung-kantung parkir. Hal ini dilakukan atau diimbau untuk memastikan para pengendara ini selamat sampai di tujuan dan bertemu dengan keluarga. Selain pantauan arus lalu lintas tempat saya mengabarkan, sudah ada rekan Yola di Cipali. Silakan Yola dengan laporannya. Baik, terima kasih rekan Esra Ambarita atas laporan Anda. Memang sama halnya dengan situasi lalu lintas di Cikampek Utama. Di tempat kami melaporkan pada saat ini yakni di tol Cipali, tepatnya di kilometer 86, memang situasi lalu lintas di tol Cipali pada siang hari ini terpantau masih lengang. Ini terlihat dari kecepatan lajur kendaraan yang memang melintas di titik ini bisa mencapai batas maksimal yakni 90 km per jam. Adapun memang hingga siang hari ini kami memantau masih didominasi dengan kendaraan pribadi berplat kendaraan B dari Jabodetabek, karena memang untuk pembatasan muatan angkutan barang yang mana semula ini akan berakhir pada hari ini 26 April 2023 namun kembali diperpanjang hingga hari Jumat 28 April 2023. Selain perpanjangan pembatasan muatan angkutan barang, ini rekayasa lalu lintas berupa one way atau sistem satu arah dari kilometer 414 Kalikangkung mengarah ke kilometer 70 Cikampek ini masih diterapkan di sini hingga 28 April
2023. Hal tersebut ini dilakukan karena memang melihat dari masih tingginya peningkatan volume kendaraan dari arah timur menuju ke Jakarta. Bahkan menurut data dan informasi yang kami dapatkan dari Jasa Marga yang memprediksi bahwa arus balik ini akan terus terjadi hingga 1 Mei 2023 mendatang, yang mana diprediksi akan ada sebanyak 134.000 kendaraan yang melintas di tol Trans Jawa mengarah ke Jabodetabek perharinya. Untuk itu memang pihak kepolisian dari Polda Jawa Barat ini terus menambah personilnya untuk mengamankan di titik-titik yang memang rawan terjadi kemacetan. Selain itu memang juga ada aturan dari pihak rest area maupun kepolisian untuk memaksimalkan pengemudi ini untuk berada di rest area selama 30 menit. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengemudi yang baru saja akan melaksanakan arus balik atau yang saat ini sudah ada di perjalanan arus balik untuk memerhatikan kondisi dari fisik Anda serta kendaraan Anda selalu dipastikan dalam kondisi yang prima. Karena mengingat cuaca di Tol Cipali ini siang hari ini terpantau cerah berawan, bahkan menurut informasi dari BMKG ini mencapai 28 derajat Celcius. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengemudi ini untuk terus memastikan kondisi tubuh Anda dalam keadaan yang baik dan juga kondisi kendaraan Anda dalam keadaan yang prima. Sementara itu yang dapat kami sampaikan dari Tol Cipali, dan untuk mengetahui bagaimana situasi lalu lintas di gerbang Tol Kali Kangkung, kami sudah bersama dengan rekan Dilami. Dilami, silakan dengan laporan Anda. Yola dan juga pemirsa, terima kasih laporan Anda di Cipali, dan kita bergeser ke gerbang Tol Kali Kangkung. Selamat siang Deta, Gede dan juga pemirsa. Ini memang pada periode arus balik Lebaran 2023, lalu lintas di gerbang Tol Kali Kangkung terpantau ramai lancar, tidak terjadi kepadatan yang signifikan. Dari data informasi yang kami dapatkan, ini memang pada periode 1 kali 24 jam, tepatnya pada pukul 6 pagi hari kemarin hingga 6 pagi hari ini terdapat 55.000 kendaraan yang melintas keluar dari gerbang Tol Kali Kangkung menuju ke Jakarta. Ini memang artinya terjadi peningkatan 8% dibandingkan hari kemarin dengan periode yang sama, yakni ada 51.000 kendaraan saja. Jika kita melihat pada per jamnya, ini memang kendaraan yang melintas ada sekitar 2.000 kendaraan saja, dan jumlahnya ini akan terus meningkat mengingat memang hari kemarin dan juga hari ini merupakan puncak arus mudik arus Lebaran balik 2023. Sementara itu memang untuk one way sendiri ini masih tetap diberlakukan dari gerbang tol 414 Kali Kangkung hingga ke kilometer 72 gerbang tol Cikampek, dan ini akan diberlakukan hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetapi kembali akan situasional mengingat kondisi dan juga kepadatan arus lalu lintas yang ada. Sementara itu dari PT Jasa Marga sendiri, ini memang pada periode arus balik Lebaran 2023 sudah membuka 11 gardu utama dengan 4 gardu tambahan disertakan dengan mobile rider untuk mempermudah para pengemudi dalam melakukan tapping e-tol. Sementara Gede dan juga pemirsa, jika kita berkaca, memang dari penuturan pendapat Menko PMK Muhadjir Effendi ini mengatakan bahwa pada periode tanggal 27 hingga 29 April 2023 akan diberlakukan diskon sebanyak 20% bagi para pemudik untuk melakukan arus balik dari gerbang tol Kali Kangkung menuju Cikampek. Hal ini memang dilakukan untuk menghindari kepadatan pada puncak arus mudik yang terjadi pada hari ini. Sementara juga ini memang dari pantauan kami melihat ada beberapa pemudik yang beristirahat di bahu jalan dikarenakan memang telah disediakan beberapa rest area bagi para pemudik untuk melakukan arus balik Lebaran ini. Kembali kepada Anda, Gede, Deta. Baik, terima kasih Dilami, Yola dan juga Esra. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga keselamatan. Ya.